Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Pada pembahasan kita kali ini kami akan membahas seluruh alur cerita anime Movie, yaitu Shizun Buta Yaruwa Yume Mero Suju no Yome wa Minai. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Sakota. Pada saat itu, Sakota sedang bersama dengan adiknya beserta pacarnya yaitu Mai di rumahnya. Lalu setelah itu, tak lama kemudian mereka kedatangan seorang tamu yang cukup mengejutkan, yaitu Soko yang sudah dewasa. Melihat hal itu, Sakota dan Mai pun akhirnya langsung bingung melihat Soko dewasa itu. Sebab pada masa itu, Soko seharusnya masih seorang remaja kecil dan belum tumbuh di sedewasa ini. Lalu Mai pun langsung bertanya kepada Soko mengenai tujuan Soko itu mengunjungi rumah Sakota. Mendengar hal itu, Soko itu pun langsung menjelaskan semuanya. Setelah mendengar semua penjelasan Soko, Sakota dan Mai pun akhirnya mengerti kalau ternyata tujuan Soko itu adalah dia ingin menginap dan tinggal di rumah Sakota. Hal itu disebabkan karena bila Soko dewasa itu pulang ke rumahnya, maka kedua orang tuanya pasti akan kaget karena melihat Soko yang sudah tumbuh dewasa itu. Sebab ternyata Soko yang bersama mereka itu merupakan Soko yang berasal dari masa depan. Walaupun pada mulanya Mai sama sekali tidak menyetujuinya, akan tetapi karena tidak ada pilihan lain, Mai pun akhirnya terpaksa menyetujui hal itu. Selain itu, semenjak saat itu, Mai pun akhirnya mulai khawatir kalau Soko dewasa itu kelihatannya berniat ingin merebut cinta Sakota darinya. Hal itu disebabkan karena Mai selalu melihat Soko dewasa itu selalu berusaha mengambil perhatian Sakota pacarnya. Dan ternyata, dugaan Mai itu benar. Soko dewasa itu ternyata memang mencintai Sakota. Mai yang mengetahui hal itu pun akhirnya selalu berusaha menghalangi Soko agar tidak selalu menggoda pacarnya itu. Menyadari hal itu, Soko dewasa itu pun akhirnya berhenti merayu Sakota bila ada Mai. Akan tetapi, apabila Mai sudah tidak ada, Soko pun kembali merayu Sakota agar bisa jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi, Sakota tidak begitu memikirkannya, sebab dia hanya menganggap Soko dewasa itu hanya sebagai temannya. Sebab Sakota hanya mencintai pacarnya saja, yaitu Mai. Lalu semenjak kedatangan Soko dewasa itu, Sakota pun akhirnya mulai mencari keberadaan Soko kecil. Dan akhirnya Sakota pun berhasil menemukan Soko kecil. Ternyata Soko kecil sedang sakit. Lalu setelah itu Sakota pun akhirnya jadi sering menjenguk Soko kecil. Pada saat itu Soko yang masih kecil menderita sebuah penyakit yang cukup parah, di mana akibat penyakitnya itu jantung Soko kecil pun akhirnya jadi makin melemah. Dan kemungkinan Soko bisa terus hidup pun sangat kecil. Tujuan dia mengunjungi Soko kecil adalah agar Sakota bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dengan masa depan Soko. Beberapa hari kemudian, pada saat Mai sedang bersama dengan Sakota, Mai tidak sengaja melihat luka aneh di tubuh Sakota yang tiba-tiba saja makin bertambah parah. Melihat hal itu, Mai pun akhirnya mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya hingga pada suatu hari terjadi sebuah insiden di mana Soko dewasa dan Soko kecil hampir bertemu. Dan akibat hal itu, luka di tubuh Sakota pun tiba-tiba saja langsung menjadi semakin parah, yang akhirnya membuat Sakota langsung pingsan. Beberapa saat kemudian, Sakota pun akhirnya siuman. Melihat Sakota siuman, Soko dewasa pun langsung senang melihatnya. Lalu tak lama kemudian, Mai pun akhirnya tiba di ruangan Sakota itu. Soko yang melihat hal itu pun akhirnya langsung menjelaskan kepada Sakota dan Mai mengenai luka di tubuh Sakota itu. Setelah mendengar semua penjelasan Soko, Mai dan Sakota pun akhirnya mengerti. Ternyata Sakota bakal meninggal di masa depan akibat sebuah kecelakaan. Lalu setelah itu Sakota pun akhirnya mendonorkan jantungnya untuk Soko. Sebab pada saat itu jantung Soko sudah tidak bisa bertahan lagi. Selain itu Soko pun juga menjelaskan kalau kejadiannya meninggal Sakota pun tinggal beberapa hari saja lagi. Semenjak saat itu Mai pun akhirnya selalu mulai berusaha menjauhkan Sakota dari Soko. Sebab Mai tidak ingin orang yang dicintainya itu mati. Sakota yang menyadari hal itu pun berusaha meyakinkan Mai bahwa mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Sebab Sakota juga tidak mungkin membiarkan Soko mati begitu saja. Sebab Sakota juga ingin Soko tetap hidup. Hingga tibalah hari di mana Sakota bakal meninggal. Sakota yang sudah mengetahui semuanya pun langsung ke tempat dia bakal meninggal. Dan kelihatannya Sakota pun sudah menerima takdirnya yang harus meninggal di hari itu. Namun di saat Sakota sudah berada di tempat kematiannya, tiba-tiba saja ada seseorang yang mendorongnya, yang akhirnya membuat Sakota selamat. Lalu Sakota pun langsung melihat orang itu. Ternyata orang itu adalah Mai. Melihat hal itu, Sakota pun langsung terkejut melihatnya.
Lalu setelah kejadian itu, nyawa Mai pun akhirnya tidak bisa diselamatkan. Dan akhirnya Mai lah yang justru meninggal, menggantikan Sokota. Mengetahui Mai telah meninggal, kehidupan Sokota pun akhirnya dipenuhi dengan kehampaan. Sebab Mai merupakan seorang yang sangat berharga bagi Sokota. Hingga pada suatu hari, di saat Sokota sedang bersedih karena kehilangan Mai, tiba-tiba saja ada seorang yang menyapanya, dan orang itu adalah Shoko dewasa. Melihat hal itu, Sokota pun langsung bingung. Sebab bagaimana bisa Shoko dewasa itu masih hidup, padahal Sokota tidak jadi meninggal pada hari itu. Lalu setelah itu, Shoko pun langsung menjelaskan semuanya, mengapa dia masih hidup di masa depan. Setelah mendengar semua penjelasan Shoko, Sokota pun akhirnya mengerti kalau ternyata Mai lah yang sudah menggantikan posisi Sokota untuk mendonorkan jantungnya kepada Shoko. Lalu setelah itu, Shoko pun langsung meminta Sokota untuk menyelamatkan nyawa Mai. Hal itu disebabkan karena dia tidak ingin hidup di atas penderitaan orang lain. Mendengar hal itu, Sokota pun pada mulanya langsung menolak. Namun karena Shoko terus memaksanya, Sokota pun akhirnya terpaksa menerima permintaan Shoko itu. Lalu setelah itu, berkat bantuan Shoko, Sokota pun akhirnya langsung berangkat kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan nyawa Mai. Setibanya di masa lalu, Sokota pun langsung berusaha membujuk Mai agar membatalkan niatnya membantu dirinya di masa itu. Sebab Sokota ingin dia sendiri yang menyelamatkan dirinya di hari itu. Lalu bersama dengan Sokota pun akhirnya langsung menuju ke tempat di mana dia akan meninggal nantinya. Lalu sebelum Sokota melakukan aksinya, Sokota pun langsung meminta maaf kepada Shoko karena tidak bisa menyelamatkannya di masa depan. Shoko mendengar hal itu, Shoko pun hanya bisa tersenyum. Sebab Shoko juga sudah memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Sokota dan Mai. Karena Shoko tidak ingin Sokota dan Mai berpisah lagi. Lalu setelah itu, Sokota pun akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya di masa lalu itu. Lalu setelah kejadian itu, Shoko masa depan pun akhirnya lenyap dan kelihatannya tidak akan pernah muncul lagi. Mengetahui hal itu, Sokota pun hanya bisa sedih. Lalu setelah itu, Sokota pun memutuskan untuk pulang. Dan di tengah perjalanan Sokota, Mai pun sudah sangat menunggu kedatangan Sokota. Dan sejak hari itulah, Sokota dan Mai pun akhirnya kembali bersama lagi. Selain itu, Sokota dan Mai pun akhirnya mengetahui kalau ternyata pada keesokan harinya, Shoko kecil akan menjalani operasi jantungnya. Mengetahui hal itu, Sokota pun langsung mengunjungi Shoko kecil itu. Melihat Sokota, Shoko kecil pun langsung senang. Lalu setelah itu, mereka pun akhirnya saling mengobrol. Keesokan harinya, Sokota dan Mai pun akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Shoko kecil. Namun setibanya mereka di ruangan Shoko kecil, mereka tidak menemukan Shoko di dalam ruangan itu. Melihat hal itu, mereka berdua pun akhirnya yakin kalau nyawa Shoko kecil kelihatannya sudah tidak berhasil diselamatkan. Menyadari hal itu, mereka berdua pun hanya bisa menangis karena tidak bisa membantu menyelamatkan nyawa Shoko kecil. Beberapa hari kemudian, Sokota dan Mai pun akhirnya memutuskan untuk berkencan. Sebab mereka sudah lama tidak berkencan. Mereka pun mulai mengunjungi semua tempat mereka dulu, pada saat masih belum berpacaran dulu. Lalu setelah mengunjungi semua tempat-tempat itu, Sokota dan Mai pun memutuskan untuk melihat pemandangan di pantai. Di saat Sokota dan Mai sedang melihat pemandangan di pantai, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang kelihatannya sangat bahagia. Lalu anak dari keluarga itu pun kelihatannya sangat menikmati pemandangan di pantai itu. Melihat hal itu, Sokota dan Mai pun pada mulanya biasa saja. Namun pada saat Sokota melihat anak keluarga itu, Sokota pun akhirnya mengenal anak itu. Ternyata anak itu adalah Shoko kecil yang secara ajaib ternyata masih hidup, dan kelihatannya Shoko kecil itu pun sudah sembuh dari penyakitnya. Melihat hal itu, Sokota pun langsung menyapanya. Mendengar hal itu, Shoko kecil pun langsung membalas sapaan Sokota itu. Lalu kemudian, Shoko kecil pun langsung tersenyum kepada Sokota. Dan akhirnya mereka semua pun hidup bahagia selamanya. Dan akhirnya ceritanya pun naik movie. Nah, itulah alur cerita kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Kalau ada salah kata kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Yo, untuk video kita kali ini sampai sini aja ya. Thank you for watching. Bye bye.